Bismillahirrahmanirrahim. Hikam ke 107. Mata ja'alaka fi zahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batini al istislama li qahrihi faqad a'zamal minnata alaika. Artinya, mata ja'alaka, mata apabila ja'alaka Allah menjadikan engkau bizohiri pada anggota badan engkau. Bizohiri pada zohirnya, maksudnya zohirnya itu adalah anggota badan. Mumtasilan, melaksanakan li amrihi, perintah Allah. Wa razaqaka, dan Allah memberikan engkau fil batini, di dalam hati engkau, di dalam batin maksudnya hati ya. Al istislama, pasrah. Artinya pasrah itu adalah ridho. Liqahrihi, atas paksaan Allah. Artinya paksaan Allah itu hukum-hukum Allah. Jadi warazaqaka, Allah memberi kamu fil batini, di dalam hati kamu, al istislama, ridho liqahrihi, terhadap hukum-hukum Allah. Itu begitu maksudnya. Faqad a'zama, maka sungguh Allah telah membesarkan al minnata, anugerahnya, alaika, kepada engkau. Itu terjemahannya. Yang dimaksud dari hikam tadi, pensarah ini menjelaskan begini. Iza waffaqaka, apabila Allah memberikan taufik bizohiri ay min a'dhaika, pada anggota badan kamu. Apa anggota badan kita? Mata, hidung, lisan atau mulut, telinga, tangan, kaki, a'dha itu. Idza wafaqaka, apabila Allah memberikan taufik. Yang dimaksud dengan Allah memberikan taufik itu adalah as-suhulata. Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada engkau. Imtisalan li amrihi subhanahu wa ta'ala, untuk taat mematuhi segala yang Allah perintahkan. Wajtinaban linahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika kita akan melakukan perintah Allah, begitu mudah. Malas enggak ada, rasa berat enggak ada, rasa beban enggak ada, ringan terasa. Ada pengajian, kaki begitu ringan kita langkahkan menuju pengajian. Suka ada enggak perasaan kita ketika mengaji, aduh malas amat, sangat bari jeung dipaksakeun ku urang. Ada yang kayak begitu itu. Kita punya mata. Kalau lihat HP, apalagi yang gambar-gambar yang menyenangkan, seneng. Tapi kalau dipakai ngaji, berat gitu. Tapi ketika mata kita dipakai ngaji, seneng. Mudah bagi kita, enggak ngantuk. Selembar, 2 lembar, sampai 1 juz kita pakai ngaji, itu mata enggak ngantuk. Itu artinya wafaqaka, Allah memberikan kemudahan kepada engkau, kepada zohir, kepada anggota badan engkau, fit taati, di dalam taat kepada Allah. Kita punya mata, giliran dipakai ngaji ngantuk. Itu artinya Allah enggak memberikan kemudahan kepada kita. Allah enggak memberikan kemudahan kepada kita, artinya Allah enggak memberikan taufik kepada kita. Nah, ada apa di situ nanti? Ya. Dan warazaqaka fi qalbika, Allah menitipkan, Allah memberikan ke dalam kalbu kamu aridho. Allah menitipkan ridho kepada kalbu kita, bi ahkamihi, ridho terhadap ketentuan dan keputusan Allah. Yang dimaksud dengan ridho dengan ketentuan Allah itu 2. 1, ridho dengan kudrat dan keputusan Allah, seperti musibah, seperti nikmat. Hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dagang rugi, kita ridho aja itu. Yang kedua, ridho dengan hukum-hukum Allah.
Apa yang Allah wajibkan kepada kita, ridho. Allah mewajibkan kepada kita sholat, ridho. Allah mengharamkan yang kita inginkan, ridho. Allah mengharamkan riba, ridho. Allah mengharamkan daging bangkai, kita ridho dengan semua hukum-hukum Allah, baik itu yang sifatnya wajib bagi kita, baik yang sifatnya sunnah bagi kita, yang sifatnya mubah, yang sifatnya haram, yang sifatnya makruh, ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah itu. Nah, faqad manna alaika minhu al-azimah, itu artinya engkau telah mendapatkan nikmat atau anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diberikan kemudahan di dalam taat, diberikan kemudahan di dalam menjauhkan perintah larangan Allah, lalu Allah menitipkan ridho dalam kalbu kita dalam menghadapi hukum-hukum dan ketentuan Allah? Itu dihitung sebagai anugerah yang sangat besar. Kenapa itu dianggap sebagai anugerah besar? Haitsu jama'alaka baina ubudiyyatiz zahirah wa ubudiyyatil batinah, karena engkau telah sekaligus diberikan oleh Allah, dituntun oleh Allah beribadah yang bersifat zahir dan bersifat batin. Ketika kita diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu adalah ibadah zahir. Ketika kita diberikan ridho dalam segala yang Allah putuskan kepada kita, baik itu berupa hukum wajib, haram, kemudian makruh, mubah dan sunnah, kemudian juga kita ridho dengan ketentuan Allah, baik itu berupa bala, musibah dan nikmat, sakit, susah, fakir, kesulitan hidup, kita yakini bahwa itu adalah ketentuan Allah dan tidak ada ketentuan Allah itu untuk mempersulit makhluk, tetapi justru adalah untuk kebaikan makhluk itu sendiri. Maka kita sesungguhnya telah mendapatkan nikmat yang paling besar, anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu disebut sebagai nikmat yang paling besar? Karena dengan kita diberikan kemudahan melaksanakan perintah Allah dan menjalankannya, serta kita itu diberi ridho dalam hati kita, berarti sekaligus kita telah mampu melaksanakan ibadah zahir dan ibadah batin. Nah, pabihima, maka dengan dua hal tadi, diberikan kemudahan melaksanakan perintah Allah dan diberikan kemudahan untuk menjauhi larangan Allah, serta Allah menitipkan di dalam hati kita ini ridho terhadap hukum-hukum Allah. Pabihima, maka dengan dua hal itu, sirta abdan hakikian, engkau menjadi hamba yang sebenar-benarnya. Jadi hamba Allah itu orang yang sudah menghambakan diri terhadap perintah dan menjauhkan dilarangan Allah, dan dia ridho dengan segala ketentuan Allah. Itu adalah hamba Allah yang sebenar-benarnya. Kalau kita sekarang udah tahu nih hamba Allah itu kayak begitu, malu kita menyebutkan dari hamba Allah. Emang kayak apa yang ketaatan yang kamu lakukan itu? Kalau kita ini belum tuntas, belum banyak ketaatan yang kita lakukan, sementara kita tahu nih perintah Allah, masih banyak perintah Allah yang belum kita lakukan, dan sebaliknya masih banyak larangan Allah yang kita lakukan. Kita menyebut-nyebut hamba Allah. Hamba Allah dari mana? Yang namanya hamba itu sudah memasrahkan diri kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan dilaksanakan semua tanpa ada pertimbangan. Apapun yang Allah jauhi, disuruh dijauhkan tanpa ada pertimbangan, kita jauhi. Itu namanya hamba, abdun. Artinya dia nggak ngomong-ngomong, sekalipun saya ini ridho saya Allah, tapi hatinya itu, maksudnya ridho itu, dia nggak ngedumel, nggak ngomong-ngomong, nggak curhat kepada orang lain. Kalau dia mengeluh curhat kepada orang lain, itu namanya nggak ridho. Orang yang banyak maksiat itu bukan hamba Allah, hamba setan namanya. Dia lebih banyak mengikuti dorongan-dorongan setan atau hamba nafsu. Kalau kita sudah mendapatkan titel hamba Allah, berarti kan udah bersih tuh. Udah bersih kita ini. Apakah mungkin kita itu masih berlaku maksiat?
Maka kata Syekh Imam Al-Junaidi, ketika Imam Al-Junaidi itu ditanya, ayaznil arifu billah, apakah orang-orang yang arif billah itu mau juga dia maksiat? Apakah orang-orang yang arif billah itu bisa juga dia melakukan zina? Kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, qala na'am. Iya, orang walaupun sudah arif billah itu ada kemungkinan dia untuk berbuat zina, ada dia kemungkinan untuk berbuat maksiat. Karena ma qaddarullah kana. Apapun yang sudah Allah tetapkan pasti terjadi. Ma qaddarullahu kana wa kana amrullah. Yang demikian itu adalah urusan Allah. Bagaimana Allah nanti, Allah punya pengetahuan yang menyeluruh, mana yang terbaik dan apa hikmah di balik itu. Kalau begitu bagaimana kalau orang yang sudah bersih, yang sudah billah itu dia maksiat? Bedanya orang yang arif billah itu, kalau dia maksiat itu segera dia tobat kepada Allah. Kalau kita maksiat, orang yang belum sampai, orang yang belum dekat kepada Allah, orang yang belum mengenal Allah, begitu maksiat kadang-kadang dibiarkan, tahu itu sebagai sebuah kemaksiatan, tapi kita menunda, nggak buru-buru tobat. Tapi kalau orang yang arif billah, begitu dia tahu, sadar maksiat, buru-buru dia tobat kepada Allah, lebih kuat dan lebih kencang tobatnya kepada Allah dari maksiat yang dia lakukan. Itu kalau arif billah. Yang dia jaga, orang yang sudah arif billah, orang yang sudah dekat dengan Allah, bukan tidak mungkin dia melakukan maksiat. Yang tidak mungkin melakukan maksiat itu adalah Rasul, karena Rasul itu sudah maksum, dijaga oleh Allah dari berbuat kemaksiatan, maksum namanya. Tapi kalau selain Nabi, selain Rasul, dijaga oleh Allah itu bukan dari maksiatnya, tapi dijaga oleh Allah dari mengekali kemaksiatan, namanya mahfud. Kalau Nabi dan Rasul namanya maksum. Maksumin artinya orang yang dijaga oleh Allah dari berbuat kemaksiatan. Kalau orang-orang soleh, orang-orang arif billah yang sudah sampai, yang sudah marifat kepada Allah, dia tidak dijaga dari kemaksiatan, tapi dia dijaga dari mengekali maksiat. Begitu dia maksiat, buru-buru dia tobat kepada Allah dengan setobat-tobatnya, dengan yang sebenar-benarnya. Orang berbuat salah lalu tobat, udah selesai, sudah. Kalau orang yang belum arif billah mah tahu, sadar itu dosa, tapi dia nggak buru-buru bertobat. Bahkan sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun, dia ingat dosa-dosa dia, tapi dia nggak tobat. Bahaya itu adalah israrul maksiat, mengekali kemaksiatan. Artinya mengekali kemaksiatan itu begitu dia berbuat maksiat, tahu, sadar itu adalah maksiat, diakui itu kemaksiatan, tapi dia nggak buru-buru tobat kepada Allah, dia piara. Kalau ayam dipiara ngendong, banyak anaknya. Ya tapi kalau doraka kemaksiatan dibiarin, maka dia makan semakin besar, semakin besar. Jadi tidak ada dosa kecil kalau itu dibiarkan dia akan menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar kalau dia ditobati, diistighfari. Nah ini sebagai sebuah pelajaran buat kita. Jika kita menyadari itu adalah sebagai sebuah kemaksiatan, segera kita lakukan kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini wajib hukumnya bagi orang-orang mukallaf. Dan taubat ini merupakan pintu gerbang pertama sebelum kita masuk ke makom-makom yang lainnya. Taubat dulu harus kita sempurnakan. Ini adalah pintu gerbang pertama bagi para pesuluk yang sedang berangkat melakukan perjalanan rohani menuju kedekatan kepada Allah atau menuju kepada pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-107 ini menyebutkan wasfaini min awsofil ubudiyah, menyebutkan dua sifat dari sifat-sifat kehambaan. Apabila dua sifat ini ada pada seseorang,
dia berhak mendapatkan gelar hamba Allah. Hamba Allah yang asli, bukan hamba-hambaan, hamba beneran. Mana yang dua itu? Yang pertama adalah imtisalu amrihi wajtinabu nahihi, apabila dia begitu mudah untuk mentaati perintah Allah dan begitu mudah untuk menjauhi larangan Allah. Satu itu. Kalau dia tahu itu Allah perintahkan, begitu mudah dia cepat-cepat untuk melaksanakan perintah itu. Kalau dia tahu bahwa itu adalah larangan Allah, segera berupaya dia untuk menjauhi larangan Allah itu. Itu yang pertama, sifat kehambaan itu. Yang kedua, sifat kehambaan itu ar-ridha bima qadallahu bihi. Dia senang dengan apa yang Allah putuskan untuk dia. Ar-ridha bima qadallahu bihi itu artinya ada dua, ada ridho secara umum, ada ridho secara khusus. Ridho secara umum itu adalah ar-ridha bi qadarillah, ridho dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Seperti musibah, bala, sakit, susah, ketidaknyamanan, kesulitan dalam hidup, itu ketentuan-ketentuan Allah umumnya terjadi, kita ridho. Apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita, kita yakini itu adalah afal Allah, itu adalah ciptaan Allah, kita ridho. Kemudian ridho dengan ketentuan Allah yang secara khusus, ridho dengan hukum-hukum Allah. Allah mewajibkan sholat, ridho. Allah mewajibkan puasa, ridho. Allah mengharamkan yang enak-enak, ridho. Allah menetapkan ini sunnah dikerjakan, kita ridho dengan semua itu. Ridho atas hukum Allah, artinya hukum-hukum taklifi, dan juga ridho atas qadarullah, atas ketentuan-ketentuan Allah. Faman imtasala awamirahu wajtanaba nawahiyahu, orang yang taat atas perintah Allah, wajtanaba nawahiyahu, dan dia menjauhi perintah-perintah Allah, walakin lam yardo bihukmillah, tetapi tidak ridho dengan hukum-hukum Allah, bahwa min jumlatil munafikin, itu orang munafik. Itu orang munafik. Contohnya bagaimana? Kita sholat, tapi hati itu kita nggak ridho, nggak gerutu. Aduh, terasa berat, terasa malas. Ketika ada rasa berat, rasa beban, sholat yang Allah wajibkan kepada kita, tapi kita kerjakan, itu artinya kita mengerjakan perintah Allah, tapi hati nggak gerutu, nggak ridho. Itu namanya bahwa min jumlatil munafikin, orang munafik itu. Allah mewajibkan sholat, tapi kita merasa beban, merasa terganggu. Ketika kita asik ngobrol, ketika kita asik ngaji misalkan, datanglah terdengar azan waktu sholat, lalu kita, udah sholat lagi aja. Nah, ini kita itu menunjukkan bahwa kita nggak ridho dengan hukum-hukum Allah. Paman imtasala awamirahu wajtanaba nawahiyahu, barang siapa yang mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, walakin lam yardo bihukmillah. Nah, orang yang tidak ridho dengan hukum Allah itu kayak tadi tuh, nanti aja, dan dia merasa terganggu, merasa terusik. Ketika dia asik, kagok. Ini hati-hati tuh. Sikap itu menunjukkan lam yardo bihukmillah. Kita nggak ridho dengan hukum-hukum Allah itu. Allah mewajibkan, kita merasa terganggu, itu awas itu. Kalau kita melaksanakan sholat juga, tapi kita merasa terganggu, nggak nyaman dengan perintah itu artinya kita taat taat, cuma kita nggak ridho. Lalu tempat kembalinya orang munafik itu kemana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi orang-orang munafik itu tempat kembalinya adalah minanar. Asfal minanar itu yang bagaimana? Kita meninggal dunia, orang meninggal dunia, masuk ke alam barzah, alam kubur. Nanti sudah begitu tiupan sangkakala yang pertama, yang kedua dibangkitkan kembali, lalu dihisab, masar, lalu dihisab. Begitu dihisab selesai,
ada mizan, lalu sirot. Nah, ketika orang itu menyeberangi sirot, titian, apabila dia jatuh, maka lapisan neraka, lapisan paling atas itu namanya jahanam. Disangga oleh neraka jahanam itu ada di bawah sirot. Kalau kita itu ada yang baru saja 3-4 langkah jatuh, ada udah yang di tengah jatuh, ada udah yang tinggal dikit lagi nyebrang jatuh. Ketika jatuh, maka neraka yang paling atas dekat dengan sirot itu neraka jahanam. Jahanam itu neraka yang paling atas, yang luar biasa. Udah di situ orang yang pakai sebutan neraka jahanam itu luar biasa. Itu jahanam itu adalah neraka lapisan atas. Kan orang sebut-sebut, semua orang kenal neraka jahanam itu udah yang paling yang mengerikan dan menakutkan, sadis itu neraka jahanam itu. Padahal dalam urutan ini neraka jahanam itu ada di lapisan pertama dari setelah sirot. Orang begitu dia nyebrang di sirot, jatuh jahanam. Tergantung apa kemaksiatan yang ada pada dirinya. Kemudian ada orang lagi jalan, belum nyampe, baru juga beberapa langkah jatuh. Kena banyak dosanya, dia masuk ke neraka yang kedua. Setelah jahanam itu adalah lazo. Jarak antara jahanam dan lazo ada yang mengatakan ulama 500 tahun. Jatuh ngalayang dari sirot, dia nyemplungnya ke neraka lazo. Dari sirot ke neraka jahanam 500 tahun baru nyampe. Dari sirot ke neraka lazo 500 tahun lagi. Berarti sudah 1000 tahun tuh dari sirot ngalayangnya dia jatuh dan sirot masuk ke neraka lazo itu 1000 tahun. Lapisan yang ketiga setelah lazo hutomah. Jarak antara neraka satu ke neraka yang lain ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun. Perjalanannya, jatuhnya itu. Sair yang keempat, yang kelima sakor. Yang kelima sakor. Masalakakum fi sakor. Ini ada dialog. Allah ketika ahli atau penduduk surga dia sedang main bersilaturahmi melihat ada orang-orang yang ada di neraka sakor. Penduduk surga itu nanya, masalakakum fi sakor. Apa yang membuat kamu bisa sampai ke neraka sakor ini? Qalu lam nakum minal musallin. Ini Al-Qur'an ini. Dulu aku tahu sholat itu wajib, tapi aku enggak sholat. Itu sakor tempatnya itu. Lapisan keberapa itu? Jahanam, turun lazo, turun hutoma, turun sair. Yang kelima sakor. Ada di lapisan yang kelima neraka sakor itu. Itu tempatnya untuk orang-orang yang tidak sholat. Tahu dia. Dan kemudian untuk zaman sekarang ini tidak ada alasan tidak tahu bagi Allah itu. Kenapa? Musola banyak, majelis taklim banyak, kiai pabalatak. Cuma karena dia nggak mau tahu aja. Diajak malah engke-engke baik. Nggak ada. Kenapa kamu nggak sholat? Saya nggak tahu ya Allah. Nggak berlaku alasan nggak tahu itu. Kalau ditanya kamu ngajak sholat, emang kamu udah yakin masuk surga? Apa jawabannya? Kamu aja yang sering sholat belum tentu masuk surga. Yang keenam, lapisan yang keenam jahim. Dan yang ketujuh, darkil asfali minanar hawiyah. Siapa ini yang menyebutkan ini? Imam Qurtubi dari tafsir, saya baca dari tafsir Qurtubi nih. Bukan katanya, bukan. Saya baca di tafsir Qurtubi itu menjelaskan fidarkil asfali minanar itu hawiyah. Kembali paman imtasala awamirahu wajtanaba nawahihi walakin lam yardha bi hukmillah. Orang yang taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi dia tidak ridho dengan hukum Allah, maka bahwa min jumlatil munafikin, orang itu tergolong kepada orang-orang munafik yang jelas nanti innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu alladzina tajammalu linnas bi zawahiril Islam. Orang-orang yang memperindah dirinya, orang-orang yang menghiasi dirinya bi zawahiril Islam, memperlihatkan keislaman. Dia juga datang ke masjid salat berjamaah, tapi hatinya dia tidak ridho.
Wa manidda'a ar-ridho billah, orang yang ngaku-ngaku ridho dengan hukum Allah, ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah, ridho dengan keputusan Allah, apapun yang Allah putuskan untuknya, dia ridho. Ya Allah, saya ridho apapun yang Engkau putuskan kepada saya. Ridho dengan hukum-hukum Allah. Allah mewajibkan ini, melarang ini, ridho semua. Tapi walam yamtasil awamirahu, ridho Allah nyuruh sholat, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Banyak kata yang begitu tuh. Nah, wa manidda'a ar-ridho billah wa bihukmihi, orang yang mengaku ridho kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah dan hukum-hukum Allah, tapi walam yamtasil awamirahu, tidak melaksanakan perintah Allah, walam yajtanib nawahihu, tahu bahwa zina itu haram, tahu bahwa riba itu haram, tapi walam yajtanib, dia tidak berupaya untuk menjauhi riba itu, masih terus. Yang penting kan saling senang menyenangkan. Saya minjam uang 1 juta, kemudian ditentukan bersama, saya bayar 1.200.000 lah, 200 mah itu memang tidak akan memberatkan ini, senang pada senang, dianggapnya nggak masalah. Kalau kita menganggap demikian berarti kita itu nggak ridho dengan hukum Allah. Apapun kenyataannya, yang namanya meminjamkan uang dengan berbunga walaupun itu hanya 1% atau 0,%, yang namanya lebihnya itu adalah riba. Itu ketentuan Allah. Kita harus ridho bagaimanapun juga. Kita ridho dengan itu, tapi kita melakukan. Bahwa min jumlatil kazibin, itu tergolong orang-orang yang dusta kepada Allah. Orang yang mendustakan kepada Allah itu yang bagaimana? Orang yang mendustakan kepada Allah itu, dia menyampaikan dalil-dalil sebagaimana Allah berfirman, padahal salah, padahal bukan begitu, padahal Allah nggak berfirman begitu. Itu namanya mendustakan Allah. Yang dibaca nggak dibaca Qur'annya, cuma terjemahannya dia baca ini firman Allah, padahal Allah tuh nggak ada firman Allah yang kayak begitu. Atau dia mengatakan ini sabda Rasulullah SAW, padahal tidak ada di dalam hadis itu Rasulullah bersabda demikian. Atau dia mengatakan ini adalah qaul ulama. Ulama mengatakan demikian. Itu hati-hati itu. Kalau kita belum tahu coretnya, belum tahu mana tulisannya, kita mengatakan ini para ulama padahal itu tidak ada dalam kitabnya, itu kita mendustai ulama itu. Tidak ada dalam hadisnya kita berdusta kepada Rasulullah, tidak ada dalam Al-Qur'an kita mengatakan bahwa ini adalah firman Allah, itu kita mendustakan kepada Allah. Wa dzalika min jumlatil kadzibina 'alallah. Yang tadi kita ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan hukum Allah, tapi kita tidak melaksanakan perintahnya. Malah sebaliknya justru kita melakukan apa yang Allah larang. Itu min jumlatil mukadzibin, termasuk orang-orang yang mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang ridho kepada Allah itu, ridho kepada ketentuan Allah itu yang bagaimana? Li'anna man radiyallahu wa bihukmihi, orang yang ridho dengan ketentuan Allah dan ridho dengan hukum-hukum Allah, imtasala awamiroh, begitu mudah dia melakukan melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi ketika datang perintah Allah, itu nggak ada rasa malas, nggak ada rasa terbebani, nggak ada rasa berat untuk melaksanakannya, baik dan juga tidak ada rasa berat untuk menjauhi larangan Allah. Bin sirohi sodri, dengan lapang dada. Dengan lapang dada dia melaksanakannya dengan senang hati. Kalau kita disuruh orang tuanya galak, kalau nggak dituruti perintah orang tua ini suka mukul. Ketika dia diperintah oleh orang tuanya, dilaksanakan perintah Allah itu, tapi dia nggak gerutu. Itu artinya dia mengikuti perintah orang tua, tapi dia nggak ridho dengan perintahnya. Qala Allah Ta'ala fi haqqihim, Allah berfirman
di dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-60 berbicara tentang hak orang-orang yang mengaku ridho tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Ridho dengan Allah menyuruh zakat tapi dia sayang berzakat. Ridho kepada Allah memerintahkan untuk puasa di bulan Ramadan tapi dia tidak puasa di bulan Ramadan. Itu termasuk min jumlatil kadzibin. Bagaimana orang itu, Allah berfirman di dalam hak mereka, wa yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, tarol ladina kadzabu 'alallah, engkau akan melihat orang-orang yang mendustakan kepada Allah, wujuhuhum muswaddah, muka mereka itu kelam, hitam. Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin, bukankah neraka jahanam itu tempat kembali untuk mereka. Jadi fal abdu lillahi haqqan, yang disebut hamba Allah. Jadi hikmah yang ke-107 ini berbicara tentang orang yang disebut sebagai hamba Allah. Siapa yang berhak disebut sebagai hamba Allah? Fal abdu lillahi haqqan, yang namanya hamba Allah yang beneran, bukan hamba-hambaan, yaitu adalah manim tasala awamirahu, orang yang senantiasa menuruti melaksanakan perintah Allah, wajatanaba nawahiyahu, dan menjauhi larangannya, waridho billah, dan ridho dengan ketentuan Allah, wabi hukmihi, dengan hukum-hukum Allah, wabi qadaihi, dengan kudrat Allah. Lalu bagaimana caranya kita ini agar kita diberikan kemudahan di dalam melaksanakan perintah Allah ini? Bagaimana caranya agar kita diberikan kemudahan di dalam menjauhi larangan Allah? Ayat tayaqqana fi qalbihi, harus kita yakin di dalam hati kita ini, anna kullama amarallahu lahu khairun li nafsi, apapun yang Allah perintahkan kepada hambanya, khairun lahu li nafsi, itu mengandung kebaikan untuk dirinya. Wa kullu ma nahahullahu lahu husranun mubin, apapun yang dilarang oleh Allah maka itu akan mengandung kerugian untuk dirinya fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka kita itu harus ridho dengan segala ketentuan Allah. Nah, kalau kita dengan ridho dengan kalau sudah ridho dengan ketentuan Allah, kalau kita sudah pasrah dengan apa yang Allah perintahkan dan kita berupaya menjauhi apa yang Allah larang, itulah yang disebut hamba Allah. Ya, udah jangan ngaku-ngaku diri sebagai hamba Allah. Lihat dulu berapa banyak perintah Allah yang sudah kita lakukan dan berapa banyak yang justru larangan Allah yang kita lakukan, dan seperti apa ridho kita dengan ketentuan kita Allah. Kalau kita belum imtisalu awamirillah wajibun nawahi, belum dimudahkan oleh Allah. Kalau kita melaksanakan ketaatan dan ibadah itu masih terasa sangek, masih terasa berat, masih terasa sebagai beban, itu artinya kita belum sebagai hamba Allah itu, dan belum ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, kalau kita sudah yakin apapun yang Allah tentukan buat kita itulah yang terbaik, maka insya Allah kita berupaya dengan senang hati untuk mentaatinya. Kita nih berobat ke dokter, kata dokter ini obatnya makan 3 kali, pagi setelah makan sekali, yang ini nanti setelah makan siang tengah hari sekali, dan ini setelah nanti sore, sampai ada puyer 1, puyer 2, sampai jam 2 mesti bangun kita ngasih obat. 4 jam sekali itu nggak boleh telat, nggak boleh lebih. Ada obat wajib, ada obat qobliyah, ada obat ba'diyah itu. Artinya ada obat pendukung yang sifatnya sebelum dikasih obat puyer 1, dikasih dulu obat yang sifatnya dosis rendah biasa. Setelah puyer 1, 4 jam obat pendukung lagi, sunnah qobliyahnya. Dari sunnah qobliyah setelah itu dikasih lagi 4 jam puyer 2. Terus ada yang jam 11, ada yang jam 2. Ini dulu nih waktu kecil Cipika selalu saya berobat nih ke dokter Dadi itu. Itu puyernya selalu begitu. Nih Pak Salman juga mungkin kalau punya anak kecil berobat ke dokter Dadi,
dia mah ada puyer 1, puyer 2, kemudian ada obat pendukungnya. Itu nggak boleh salah. Udahlah di siang aja dikasihnya, itu menyalahi aturan. Karena kita yakin apapun yang dokter dah ditentukan itu ada kebaikan, walaupun kita ngantuk kita laksanakan. Kenapa? Karena kita meyakini apa yang ditentukan oleh dokter itu adalah kebaikan buat kita. Begitupun juga kalau kita meyakini apa yang Allah wajibkan kepada kita itu ada kebaikan di situ, apapun yang Allah larang buat kita itu ada kerugian di situ, maka kita akan taat terhadap peraturan Allah itu demikian. Kira-kira begitu bandingannya ini. Ya. Hikmah yang ke-108, laisa man sabata takhsisuhu wallahu alam bisawab.